Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadana unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-ayat. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Namun umat-umat yang menerima Al-Qur'an, umat Islam yang telah menerima, membaca, bahkan menghafal Al-Qur'an, mereka ada yang menjalankannya, ada juga yang hanya sekedar dibaca, ada juga yang memang sungguh-sungguh menjalankannya. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat 32. Summa aurasnal kitabal ladzina stofaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami wariskan Alkitab itu, Al-Quran itu, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina stofaina, yaitu kepada orang-orang yang terpilih umat Islam. Namun di kalangan umat Islam yang telah menerima Al-Quran itu, wa minhum dzalimun li nafsih, mereka ada yang dolim li nafsih, menganiaya dirinya sendiri, mendolimi dirinya sendiri. Siapa yang mendolimi dirinya sendiri itu? Yaitu Ibnu Taimiyah menjelaskan yang disebut dolim li nafsih itu adalah alladzi khalata amalan solihan wa akhara sayyi'an, yaitu orang yang mencampur adukan amal-amal baik dengan amal-amal buruk di dalam kehidupannya. Padahal dia sudah tahu Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mana yang hitam, mana yang putih, mana yang hak, mana yang batil, tetapi mereka mencampur adukan dalam kehidupannya. Terkadang dia beribadah, terkadang juga berbuat dosa. Terkadang dia melaksanakan yang wajib, terkadang tapi yang haram pun juga dia laksanakan. Itu adalah orang yang dzalimun li nafsih, yang menganiaya dirinya sendiri. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum muqtasid, ada juga kalangan umat Islam yang menerima Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mengetahui Al-Qur'an, tapi dia muqtasid, berada di tengah-tengah. Berada di tengah-tengah ini menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaitu adalah alladzi amila bima aujaballah wa taraka ma harramallahu alaihi faqat, yaitu mereka orang-orang yang dalam kehidupannya hanya melaksanakan yang wajib saja dan meninggalkan yang haram saja, tanpa mempedulikan yang sunnah-sunnah dan yang makruh-makruh. Tapi orang yang seperti itu jika bisa melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram dalam kehidupannya, kata Ibnu Taimiyah, hadhihi halul abror, ini sudah cukup baik. Jadi kita minimal dalam kehidupan ini bisa melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Itu sudah cukup baik, terhindar dari dosa. Meskipun kita tidak terlalu mempedulikan yang sunnah-sunnah dan yang makruh, tapi yang wajib kita bisa laksanakan, yang haram kita bisa tinggalkan. Ada satu golongan lagi kata Allah Subhanahu wa taala yang menerima dan membaca Al-Qur'an, mengetahui Al-Qur'an itu, yaitu golongan wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah, yaitu orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan itu tentu yang wajib akan dilaksanakan, yang haram pasti ditinggalkan, bahkan yang sunah-sunah dia kerjakan. Bahkan yang makruh pun dia pasti tinggalkan. Itu adalah orang yang sabiqun bil khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan seperti itu, dia alladzi hasalalahul kamalul iman, dia orang yang berhasil meraih kesempurnaan iman. Bistifrogi wus'ihi, yaitu dikarenakan telah mengerahkan segala usahanya, segala kemampuannya, daya upaya dia kerahkan untuk bisa menjadi sabiqun bil khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ilman wa amalan, tentunya disebabkan atau didasari karena ilmu dulu, kemudian amalan dia amalkan. Para ulama sepakat al ilmu qoblal amal, ilmu itu harus sebelum amal. Setelah kita tahu ilmunya bahwa hal tersebut wajib, hal tersebut haram, maka baru kita amalkan.
Orang-orang yang sabikun bil khairat ini dia mendapatkan al-amnu tam wal ihtida'u tam fid dunya wal akhirah. Dia mendapatkan keamanan yang sempurna dan petunjuk yang sempurna fid dunya wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabikun bil khairat bidillah, yang bisa berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui Al-Qur'an, membaca setiap hari, kemudian kita memahami Al-Qur'an, kita amalkan dan kita mampu menjadi sabikun bil khairat, berkompetisi dengan keluarga, saudara-saudara, kawan kerabat untuk menjadi yang terbaik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan al-amnu tam wal ihtida'u tam fi dunya wal akhirah, mendapatkan keamanan yang sempurna, petunjuk yang sempurna fi dunya wal akhirah, baik di dunia dan terutama nanti di akhirat kelak. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.